Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di hari yang berkah ini kita dapat berkumpul di madrasah kita yang tercinta ini untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu masa ta'aruf, saling kenal mengenal, pengenalan tentang situasi dan kondisi madrasah, saling kenal satu sama lain antara satu murid dengan murid yang lain, serta para guru-guru kita yang ada di madrasah As'adiyah Ahsanul Amal. Kenapa perkenalan ini sangat penting? Karena dengan saling kenal mengenal, kita dapat bekerja sama satu sama lain. Kita dapat berbagi kisah untuk saling memahami antara satu sama lain, baik itu kepada teman kita yang baru kita dapatkan ataupun dengan guru-guru kita yang mengajar kita di madrasah As'adiyah Ahsanul Amal. Anak-anakku semua, para santri As'adiyah Ahsanul Amal, oleh panitia pelaksana saya diamanahkan untuk memberikan nasihat selaku pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Ahsanul Amal pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita dapat mengambil manfaatnya, berkahnya, untuk kita pergunakan dalam menuntut ilmu di hari-hari depan. Jadi menuntut ilmu itu adalah hal yang sangat istimewa, hal yang sangat mulia. Kenapa? Karena kesuksesan di dunia tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Begitu juga kebahagiaan di akhirat tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Dan kesuksesan dunia dan akhirat itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Itulah dalam riwayat disebutkan bahwa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi insyaallah anak-anakku sekalian, dengan menuntut ilmu insyaallah kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat.
Orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita ditanya sendiri oleh Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Tentu sangat beda sekali, baik dari segi akhlaknya, sifatnya, dan lain sebagainya. Tentu sangat berbeda, karena seseorang yang mempunyai ilmu tentu tindakannya, ucapannya, dan lain sebagainya berdasarkan dengan panduan ilmu yang ada pada dirinya. Anak-anakku sekalian, santri As'adiyah Ahsan wa Mala, dalam menuntut ilmu tentu ada beberapa yang harus kita siapkan. Nah, inilah pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua tentang hal-hal apa yang harus kita persiapkan, bekal apa yang harus kita miliki dalam menuntut ilmu. Ada sebuah bait yang sangat terkenal, yang sangat populer. Ada yang mengatakan bahwa bait ini disandarkan kepada Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan bahwa bait ini disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mengatakan bahwa ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Jadi 6 hal inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita persiapkan, yang harus kita miliki dalam menuntut ilmu. Sa'umbika am majmu'iha bibayanin. Saya akan sampaikan kepadamu tentang 6 hal tadi. Apakah 6 hal itu? Zakain, wahirsin, wastibarin, wabulgatin, wa irsyadi ustazin, wa tuli zamanin. Inilah ke-6 hal itu. Yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Pada dasarnya kita semua mempunyai kecerdasan. Cuma kecerdasan yang kita miliki terkadang berbeda-beda antara satu anak dengan satu anak yang lainnya. Disinilah dibutuhkan peran penting seorang guru, melihat dengan jeli kecerdasan apa yang dimiliki oleh seorang anak. Karena kecerdasan ini erat sekali kaitannya dengan pola pikir seseorang. Seseorang yang mempunyai pola pikir yang baik, insya Allah juga akan mempunyai kecerdasan yang baik. Karena memang dalam teori neuroscience tentang otak, bahwa otak manusia itu berkembang.
elastis. Semakin dia belajar, semakin dia diberikan tantangan-tantangan dalam pelajaran, maka otaknya semakin berkembang. Tetapi ketika tidak diberikan stimulan, tidak diberikan rangsangan dalam pelajaran, maka otaknya itu akan membeku. Ya, inilah yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Otak itu elastis, dapat berkembang. Kalau kita diberikan tantangan dalam pelajaran, insya Allah otak kita akan menjadi cerdas. Jadi anak-anakku semua, saya pernah belajar tentang mindset atau pola pikir, bahwa manusia itu mempunyai dua pola pikir. Ada yang mempunyai pola pikir yang tetap, dan ada juga yang mempunyai pola pikir yang bertumbuh, berkembang. Orang yang mempunyai pola pikir tetap, dia menganggap bahwa kecerdasan itu tetap, tidak bisa dikembangkan. Tapi orang yang mempunyai pola pikir yang bertumbuh, maka dia berpikir bahwa kecerdasan itu dapat dikembangkan dengan usaha yang sangat keras, usaha yang melebihi dari usaha orang lain. Jadi kalau anak-anakku berusaha dengan baik, insya Allah zakain, kecerdasan itu akan kita dapatkan. Inilah yang pertama. Yang kedua adalah wahirsin, semangat. Jadi seorang penuntut ilmu harus mempunyai semangat yang menggebu-gebu, semangat yang kuat. Kalau seorang penuntut ilmu mempunyai semangat yang lemah, maka ilmu juga akan malas mendekat kepadanya. Tapi kalau seorang penuntut ilmu semangat dan rajin, maka insya Allah ilmu itu akan mendekat kepadanya. Semangat itu harus diperbaharui setiap hari. Mungkin dengan sugesti yang kita miliki, mungkin dengan niat baik yang timbul dari dalam diri kita, sehingga semangat itu timbul dari dalam. Nah, sebaik-baik semangat itu memang harus timbul dari dalam diri seseorang. Kalau guru kita, orang tua kita itu memberikan semangat dari luar, suntikan-suntikan semangat dari luar. Tapi kalau niat kita, pikiran kita, insya Allah semangat itu akan timbul dari dalam. Kalau niat kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka insya Allah semangat itu akan timbul dari dalam. Adik-adikku semua, santri As'adiyah Hasan wa Mala, inilah yang kedua, wahirsin, semangat. Jadi perbaharuilah semangatnya setiap hari. Katakan dalam diri kita bahwa tidak ada tempatnya kemalasan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah wastibarin, kesabaran. Jadi seorang penuntut ilmu harus mempunyai kesabaran ekstra. Kenapa? Karena ibadah yang kita laksanakan itu pahalanya bisa kita jangkau. Sholat, puasa, dan lain sebagainya, pahalanya terbatas. Tapi kalau kesabaran, pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesabaran itu
pahalanya tidak terbatas. Jadi seorang penuntut ilmu harus mempunyai kesabaran ekstra, sabar terhadap dirinya sendiri, sabar terhadap lelahnya belajar, capeknya belajar. Karena kata Imam Syafi'i, man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra zullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan